bertemu tanggal 22 September 2024. Kita boleh bersuka cita dalam komunitas gereja pada hari ini. Kita merayakan Santo Pius dari Pietrelcina, atau yang lebih dikenal dengan Padre Pio, seorang kudus yang mendapat anugerah stigmata untuk menjadi berkat bagi umat Katolik di dunia dan menjadi pelita bagi kita menuju ke surga. Adapun bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakan bagi kita bersama. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, Injil pada hari ini melukiskan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus mengajar murid-muridnya hidup di dalam cahaya. Ada dua cahaya yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sebagai murid-murid Kristus. Yang pertama yaitu disebut dengan natural light, cahaya yang berasal dari alam ini, yang membuat kita dapat melihat hal-hal yang visual dalam realitas kehidupan setiap hari. Oleh karena itu kita diberi mata fisik untuk melihat cahaya alamiah itu yang akan menerangi perjalanan hidup kita, dan itulah sumber kehidupan kita di atas muka bumi ini secara natural, secara alamiah, secara biologis. Yang kedua, sebagai murid-murid Kristus yang telah mendapat urapan Roh Kudus, kita memperoleh cahaya yang disebut dengan spiritual light, cahaya rohani yang dilihat dengan mata iman, bukan mata fisik. Spiritual lights ini atau cahaya rohani ini membuat kita mampu melihat realitas surga, realitas Allah yang telah berinkarnasi dalam sejarah hidup manusia, dalam realitas hidup kita, sehingga di sana kita melihat apa yang disebut dengan inner beauty, yaitu keindahan yang berasal dari hati, di mana orang hidup di dalam cinta, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam kebaikan. Kehidupan dalam kebenaran dan kehidupan dalam kebaikan adalah kehidupan cinta yang kemudian menghasilkan cahaya dari dalam diri kita sendiri. Itulah cahaya rohani yang ditangkap, dilihat, dan dihidupi oleh iman yang membuat kita mampu tidak hanya menjalankan kehidupan ini dengan melihat realitas natural, tapi telah mampu melihat realitas rohani. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, Injil pada hari ini menyampaikan kepada kita bahwa cahaya spiritual yang ada di dalam diri murid-murid Kristus itu merupakan hasil dari suatu proses kesadaran iman
yang sungguh berjalan dalam waktu yang amat sangat lama. Marilah kita melihat dari kitab suci untuk melihat bagaimana kesadaran ini hidup dan muncul. Di dalam Mazmur 18 ayat 29, sang pemazmur mengungkapkan, karena engkaulah yang membuat pelita bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapan. Ini adalah cahaya spiritual, di mana sang pemazmur mampu melihat ada cahaya yang berasal dari Tuhan, yang membuat ia berjalan di dalam kehidupan yang gelap ini, tapi ia melihat terang. Dan cahaya itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Firman-Mu itu pelita bagi langkahku, bagi kakiku. Mazmur 119 ayat 105, di mana firman Allah adalah cahaya. Dan di dalam perjanjian baru, para penginjil berkesaksian firman Allah itu telah menjadi daging. Dan inilah Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah pelita kehidupan kita. Pribadi dia, sabda, dan tindakan dia adalah cahaya bagi kita. Oleh karena itu, sang pemazmur melukiskan hal itu yang kemudian kita tangkap dalam kitab Amsal, bab 6 ayat 23, diungkapkan, pelita, perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan adanya cahaya spiritual ini yang dinyalakan dalam diri kita, sehingga Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan kepada kita, kamulah pelita ilahiku. Oleh karena itu, apa yang telah kamu hidupkan di dalam hatimu dan diekspresi dalam tindakan cinta kasihmu, itu tidak akan dapat ditutupin. Itu akan terungkap dengan otomatis apa yang kalian nyalakan di dalam hati Anda oleh mata iman Anda dengan cahaya rohani yang buat Anda mampu melihat hal ilahi di dalam kehidupan saat ini, melihat Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saat ini, membuat Anda memancarkan keluar, dan kehidupan Anda semacam ini tidak dapat disembunyikan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, kita bersyukur kita memiliki cahaya rohani yang memampukan kita melihat realitas surgawi di dalam kehidupan saat ini. Maka barang siapa mampu melihat Allah yang bekerja di dalam kehidupan yang penuh kegelapan saat ini dengan segala kekurangan, akan memunculkan pengalaman Allah mencintai meskipun kehidupan kita ini gelap. Orang semacam ini akan senantiasa melambungkan kehidupan yang senantiasa dengan ucapan syukur. Syukur dan merasa puas dengan seluruh pengalaman hidupnya. Dengan ini tidak berarti bahwa kita minimalis, tapi syukur menjadi dasar bagi kita untuk menyadari Tuhan tetap bekerja dengan kasih-Nya dalam kehidupan kita saat ini, dan kita akan melangkah lebih lanjut untuk memproduksikan sesuatu sehingga kita dapat memberikan kasih itu kepada orang lain melalui sikap dan tindakan kita. Yang berikut, ucapan syukur ini dibalut oleh kehidupan yang benar dan oleh kehidupan yang baik. Syukur, kehidupan yang benar, kehidupan yang baik, inilah cinta kasih. Inilah pelita yang bernyala yang akan dipancarkan kepada kehidupan di sekitar kita. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, hari ini ada seorang tokoh dalam sejarah gereja, yaitu Padre Pio.
dia telah memiliki cahaya Allah. Dia memiliki mata iman, sehingga dia melihat cahaya spiritualitas menuntun dia, sehingga kepada dia dianugerahkan stigmata, dianugerahkan kemampuan menasihati dan menyembuhkan. Tepatlah Yesus katakan, orang yang memiliki akan diberi, tapi mereka yang tidak memiliki tidak akan diberi. Apa yang diterima oleh Santo Padre Pio ini kemudian dilihat, ditangkap oleh orang banyak, sehingga dia menjadi seorang yang didatangi oleh mereka yang punya persoalan. Dilukiskan Santo Padre Pio sudah dapat meramalkan apa yang akan dikatakan oleh orang itu, dan sudah melihat apa yang akan diungkapkan oleh orang itu sebelum orang itu datang ke tempat pengakuan atau berkonsultasi. Ini adalah suatu anugerah dari Allah. Ia diberi karunia itu karena ia telah menyalakan pelita iman dan melihat dengan mata iman cahaya rohani di dalam kehidupan saat ini. Meskipun tangannya terluka, meskipun ia sakit, tapi ia tetap mengucap syukur. Ia tetap merayakan Ekaristi sehingga dia menjadi pelita. Dia dinyalakan dan dia ditempatkan untuk dilihat. Yang berikut kita baru-baru ini melihat di dalam sikap fraternity, faith, iman, telah membuat Paus Fransiskus mampu melihat Allah yang hadir dalam diri setiap orang, yakni anak-anak cacat, kaum muslimin, kaum muslimat, di dalam diri pemerintahan, di dalam diri setiap orang yang ia jumpai. Iman dia telah menjadi cahaya yang buat dia memiliki mata rohani yang mampu melihat ada unsur ilahi dalam diri siapa saja, bahkan mereka yang cacat, sehingga melahirkan sikap persaudaraan. Oleh karena itu, nyalakanlah pelitamu, nyalakanlah imanmu, akan menghasilkan persaudaraan yang kemudian belas kasih. Dan ini ditampakkan dalam penampilan dia yang amat sangat sederhana. Dia telah menjadi pelita. Di dalam kesederhanaan dia menerangi bangsa ini agar pemimpin-pemimpin bangsa ini tidak bersifat arogan dengan mempromosikan kekayaan-kekayaan, bahkan kepada artis, kepada mereka yang punya, hendaknya membangun persaudaraan. Dan ini hanya lahir dari iman. Iman ini melahirkan persaudaraan dan belas kasih. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, saat ini Tuhan tidak sedang menutupi kebenaran hidup, kebaikan hidup, cinta kasih yang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Syukur kepada Tuhan kita telah memiliki mata jasmani yang buat kita mampu melihat cahaya jasmani, cahaya di alam ini. Dan kini kita bersyukur kita memiliki mata iman kita yang membuat kita melihat cahaya rohani, sehingga kita membawa persaudaraan dan belas kasih di dalam kehidupan kita saat ini. Karena inilah yang dirindukan oleh umat manusia yang bersumber dari penemuan atas figur Paus Fransiskus. Semoga renungan pada hari ini kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan, nyalakan pelita rohanimu dengan mata imanmu. Tuhan menambahkan dan menganugerahkan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat rohani yang terkasih, pada akhir renungan ini saya memohon berdoalah bagi kami para imam. Kami lemah dan terbatas. Rohaniwan, rohaniwati, kami lemah dan terbatas. Semoga pelita
rohani kami yang bersumber dari iman yang mampu melihat cahaya rohani, membuat kita berjalan bersama di dalam persaudaraan, di dalam belas kasih, karena kebaikan dan kebenaran hidup akan memelihara persaudaraan dan belas kasih tersebut. Tuhan memberkati kita. Amin.